Oke, kalau untuk IAIT sendiri itu kan seperti kepanjangannya ya, kewirausahaan dalam tim. Jadi IAIT itu kayak sebuah wadah untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi untuk menggerakkan wirausaha mereka masing-masing yang dilakukan melalui IAIT itu sendiri. Halo semuanya, selamat datang di Rubik Ormawa, podcastnya anak organisasi. Kali ini kita akan mengulik informasi dari organisasi IT. Yuk kita simak. Sebelum itu perkenalkan, saya Irfan Sidki Syaputra dan di sini ditemani oleh Kak Halo, aku Nita Cynthia. dari ketua umum dari IT guys. Untuk hari ini kabarnya gimana Kak? Hari ini alhamdulillah kabarnya baik nih. Irfan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga sih. Nah, kalau boleh tahu kesibukan Kakak akhir-akhir ini ngapain aja sih Kak? Oh, kalau untuk kesibukan itu untuk saya ini kan masih kuliah ya, jadi kesibukannya kuliah disembari juga sama organisasi dan kesibukan kesehari-harian aja. Untuk mengikuti organisasi ini Kakak mulainya dari sejak kapan ya Kak? Kalau untuk mengikuti organisasi itu aku udah mulai dari semester 2 ya, dari tahun 2021. Oh, untuk EIT ini ya? Iya, benar. Kalau boleh tahu EIT itu apa sih Kak panjangannya? Kalau untuk kepanjangan IIT itu adalah Entrepreneur in Team atau bisa kita sebut wirausaha dalam bertim ya gitu. Berarti Kakak mengikut EIT ini dari maba ya? Iya benar, dari semester 2. Pengalaman Kakak dari maba itu sampai sekarang di EIT itu bagaimana? Kalau untuk pengalamannya itu udah banyak ya. Kalau pengalaman bisa dari pelatihan wirausaha, ada pelatihan desain dan belajar dari wirausaha itu sendiri. Oh ya, kan Kakak di EIT ini kan sebagai ketua umum kan? Terus mungkin dari sobat yang pendengar di Rubik ini kan belum tahu nih apa itu EIT kan? Terus untuk fungsi EIT itu sendiri tuh apa ya Kak? Terus coba tolong dijelasin gitu. Oke, kalau untuk IIT sendiri itu kan seperti kepanjangannya ya, kewirausahaan dalam tim. Jadi IIT itu kayak sebuah wadah untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi untuk menggerakkan wirausaha mereka masing-masing yang dilakukan melalui IIT itu sendiri. Di Fakultas Ekonomi itu sendiri kan banyak Kak, organisasi ormawa-ormawa lain seperti itu. Kok Kakak lebih memilih di IT seperti itu? Apa daya tariknya di IT? Kalau untuk daya tarik IIT itu karena mungkin basic dari awal aku kan ada tertarik dengan kewirausahaan dan kebetulan ada organisasi ini nih di Fakultas Ekonomi. Jadi itulah yang mungkin buat aku tertarik untuk gabung di IIT itu sendiri. Untuk akhir-akhir ini program-program kerja di IT itu bagaimana Kak? Untuk akhir-akhir ini IIT lagi mempersiapkan ada pelatihan wirausaha, terus juga ada pelatihan desain dan juga bakal ada Semarak IIT, itu Semarak Bazar. Oh, itu bakalan datang akhir-akhir ini ya, Iya. Semarak Bazar. Yo guys, ada Semarak Bazar. Kali aja ada yang mau ikut ya. Untuk di IT itu sendiri, proker kan kita kan di setiap organisasi itu kan ada proker besar itu kan Kak. Terus untuk IT itu sendiri program besarnya apa itu Kak? Itu tadi yang baru aku sebutin itu kan ada Sebain Fair. Sebain Fair itu kan isinya ada kayak bazar, terus seminar, terus ada lomba-lomba bisnis plan, terus lomba poster dan lain-lain. Aku kepo nih, untuk Kakak sendiri di IT saja apa ada di organisasi lain seperti itu? Untuk aku sendiri, aku juga ada beberapa ikut organisasi di luar IIT juga. Berarti banyak organisasi ya? Iya, lumayan. Nah, cara Kakak untuk mengatur waktunya itu gimana? Kalau mengatur itu ya balik lagi ke skala prioritas ya. Untuk yang pertama kan mungkin kuliah dulu. Terus untuk yang kedua itu kita melihat struktur kepentingan aku di organisasi itu. Mungkin kalau kayak di IIT kan aku sebagai ketua umumnya. Terus di organisasi lain mungkin di anggota saja itu prioritasnya kan berbeda antara ketua umum dan anggota. Gitu sih. Terkait dengan ketua umum, alasan Kakak bisa naik nih menjadi ketua umum itu gimana sih Kak ceritanya? Sebenarnya nggak tahu ya kenapa bisa menjadi ketua umum, tapi mungkin kalau dilihat
ada ketertarikan untuk melanjutkan kepengurusan di tahun ini. Jadi mungkin itu jadi salah satu faktor yang menyebabkan kepengurusan tahun lalu untuk mengangkat gitu ya, mungkin itu sih. Kan kakak di sini kan sebagai di IT sendiri kan sebagai ketua umum itu kan kak. Nah biasanya kan kita kan ada jadi manusia kan ada ego sendiri seperti itu kan. Terus gimana sih kak cara kakak untuk ya apalagi cewek kan egonya tinggi kan untuk dengan tim seperti itu? Kalau untuk mengatur ego ya mungkin kan kalau aku kan baru nih jadi ketua umum, mungkin untuk beberapa hal kan masih ada yang banyak gak acuh terhadap program kita. Nah itu memang sih sebagai cewek apalagi ketua umum kan pasti egonya itu. Tapi balik lagi sih ke aku kayak gimana tuh cara kayak mengatur ego sendiri itu, jangan mencampurkan antara ego sama kerjaan di organisasi. Harus profesional kan? Iya, harus berusaha. Menurut kakak sendiri nih sebagai ketua umum terus ya sebagai ya yang mengikuti di organisasi, menurut kakak kita sebagai mahasiswa ini seberapa penting sih untuk mengikuti organisasi itu sendiri? Kalau seberapa pentingnya kan itu tergantung dengan mahasiswanya sendiri ya. Kalau bagi aku itu kan karena mungkin dari pengalaman yang sudah aku dapat, karena sebagian besar relasi yang aku dapat ini dari organisasi, maka aku juga menganggap ya penting untuk mengikuti organisasi selain di ruang kelas gitu. Berarti tidak masalah kan kita sebagai mahasiswa untuk ikut. Yo guys, banyak ikut organisasi. Terus untuk next pertanyaan, menurut kakak nih untuk menciptakan kultur dalam internal agar lebih efektif itu gimana sih? Kultur atau lingkungan itu ya? Ya. Oke, kalau untuk lingkungan itu kan dimulai dari pribadinya masing-masing, tapi kita selaku badan pengurus itu berusaha untuk membuat senyaman mungkin. Terus juga nggak ada yang kayak namanya antara ketua, antara anggota, kita semua sama, kita bergerak bareng-bareng. Terus juga kita ya layaknya teman, tapi ada saatnya untuk profesional dalam organisasi. Tidak ada kesenjangan sih. Iya. Pertanyaan terakhir nih kak, untuk closing statement atau yang ingin kakak sampaikan di sobat-sobat podcast kita kali ini? Oke, kalau untuk closing statementnya mungkin nggak banyak ya. Kita sebagai mahasiswa itu tentunya nggak menutup kemungkinan untuk bisa ikut organisasi. Khususnya kayak aku di sini kan ada organisasi EIT itu sendiri. Nah itu organisasi wirausaha. Dari organisasi ini aku juga bisa belajar untuk berbisnis, dan juga sekarang ini lagi merintis bisnis. Untuk sobat semua, kalau bisa untuk membagi waktu antara organisasi dan kuliah, kenapa enggak untuk ikut organisasi. Oke, terima kasih ya kak sudah mau sharing-sharing di podcast kali ini atas pengalaman kakak di organisasi. Mungkin kita cukupkan podcast kali ini, semoga bisa memberikan insight untuk para penonton, dan sampai jumpa di episode Rubik Ormawa di next selanjutnya. Bye bye.